dengan jelas? Siap, sudah Pak. Siap terdengar Pak. Oke, kemudian apakah yang saya share sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, Siap, sudah. terima kasih. Baik, sebelumnya saya mau meminta maaf karena sudah 2 pertemuan berturut-turut setelah UTS tidak. Jadi belum pernah kita adakan pertemuan untuk perkuliahan setelah UTS. Jadi ini adalah pertama kali kita laksanakan perkuliahan setelah UTS. Jadi sudah saya jelaskan kepada penanggung jawab mata kuliah, dan sepertinya penanggung jawab mata kuliah juga memahami apa yang kita alami bersama ya, karena terlibat juga di dalamnya. Terus juga ada Nur Irfan Ucaksono juga, kita disibukkan dengan kegiatan agenda wisuda. Seperti itu. Disambung lagi ada agenda rakernis nih pekan ini, hari Sabtu ini juga saya harus berangkat lagi. Seperti itu dia persiapan untuk rakernis. Jadi baru sempat melaksanakan pertemuan perkuliahan pada hari ini. Oke. Ditunggu sebentar ya, saya ini dulu. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Jadi agenda materi perkuliahan untuk mata kuliah ini ya, dari materinya setelah UTS yaitu adalah mengenai bagaimana dampak-dampak dari perubahan iklim dan bagaimana kita menghadapinya. Oke, salah satunya adalah tentang bagaimana perubahan iklim itu berdampak pada pertanian, bagaimana dampak pada kesehatan gitu ya, dan lain sebagainya, yang mana itu sudah sedikit kita bahas di awal-awal pertemuan perkuliahan ini. Sempat memberikan beberapa contohnya untuk dampak perubahan iklim terhadap beberapa sektor ya, sektor kesehatan, sektor pertanian, maritim, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah lebih ke dampak dari perubahan iklim pertanian. Pertanian dulu, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya atau mungkin di video pembelajaran ya, mengganti yang 2 pertemuan yang lalu. 2 pertemuan yang lalu itu 1 video pembelajaran, 1 itu penugasan gitu ya. Kalau kita skip itu ya, kita ke sini dulu ke bagaimana ini berdampak kepada sektor pertanian. Ya, ini adalah beberapa hal yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Itu bagaimana kita memperkenalkan dulu bagaimana keterkaitan antara pertanian dan perubahan iklim. Ya, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan internasional dan bagaimana sikap dunia internasional ini merespon terhadap perubahan iklim, dan bagaimana isi dari Paris Climate Conference ini COP21 pada tahun 2015. Kemudian bagaimana para petani gitu kan mengambil langkah atau mengambil sikap khususnya di bidang pertanian ini yang berkaitan dengan atau berkenaan dengan Paris Agreement. Mana outcome dari COP21 itu sendiri dan juga implikasi ya, dari Paris Agreement itu seperti apa. Jadi secara umum
pertanian dan juga perubahan iklim dan juga ketahanan pangan ini memiliki suatu keterikatan, saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Nah, bagaimana populasi itu bertumbuh dan kan bisa mencapai pertumbuhannya itu 9 billion pada tahun 2050. Kemudian tentunya pertanian itu harus meningkatkan produktivitasnya gitu ya, sehingga ini menjadi sorotan oleh FAO bagaimana ini meningkat ya paling tidak 70% dari yang sudah ada sekarang. Namun demikian gitu tentunya dihadang atau terkendala juga dengan ada yang namanya perubahan iklim. Ini di satu sisi pertumbuhan penduduk ini semakin meningkat, kebutuhan akan makanan atau akan pertanian juga tinggi. Namun di sisi lain kita menghadapi yang namanya perubahan iklim, yang mana kita tahu bahwa perubahan iklim ini akan berdampak pada pertanian itu sendiri. Bagaimana adanya kejadian cuaca ekstrim, kemudian perubahan temperatur tingkat atau kita kenal dengan global warming gitu ya, itu ternyata mempengaruhi dari si pertanian ini. Dan tentunya kalau keberlangsungan dari pertanian ini terganggu, otomatis ketahanan pangan atau food security-nya juga ini menjadi riskan gitu ya, menjadi riskan. Jadi beresiko. Gitu. Secara global, pertanian ini menyumbang 13,5% dari yang namanya greenhouse gas emission atau emisi gas rumah kaca. Ya. Dan secara tidak langsung itu 17% itu terjadi akibat adanya deforestasi dan perubahan penggunaan lahan yang asalnya misalkan untuk hutan menjadi sawit gitu kan, itu kan deforestasi. Kemudian yang asalnya perkebunan misalkan menjadi perumahan gitu kan, land use change, dan itu ternyata memang itu gitu, kepada gas rumah kaca yang nantinya gas rumah kaca ini akan memicu perubahan iklim, dan perubahan iklim akan kembali mempengaruhi pertanian. Jadi selalu cycle begitu ya. Aktivitas di pertanian yang secara langsung ini kan 13,5%. Nah nanti akibat dari itu menghasilkan emisi gas rumah kaca, mengakibatkan perubahan iklim, dan perubahan iklim itu akan mempengaruhi kembali ke pertanian itu sendiri. Nah maka dari itu kegiatan pertanian yang directly ini, yang secara langsung mempengaruhi ini, itu bisa kita antisipasi dengan langkah-langkah teknologi gitu ya, atau penerapan teknologi di mana kita bisa meminimalisir emisi tersebut gitu ya. Kan gitu kan. Seperti melalui pertanian terpadu atau climate smart agriculture. Yang paling solusi yang sebenarnya mudah diucapkan namun sulit dilakukan adalah deforestasi dan perubahan lahan ini. Kita tahu bahwa deforestasi ini salah gitu ya, maksudnya ada sumbangan gitu dari deforestasi itu, ada hal negatif gitu yang ditimbulkan dari deforestasi dan juga dari perubahan lahan. Itu lebih mudah kita ucapkan ya, dipikirkan gitu, ketimbang kita memikirkan bagaimana mengurangi yang 13,5% ini yang hasil dari pertanian yang berdampak secara langsung gitu kan. Itu kan kita harus menciptakan bagaimana pertanian terintegrasi, pertanian yang berkelanjutan, pertanian yang zero waste gitu kan, pertanian terpadu. Itu kan langkah-langkah hasil pemikiran gitu. Nah kalau yang deforestasi dan land use kan sebenarnya simple, kalau kita bisa ya udah nggak usah dilakukan deforestasi gitu. Jangan lakukan land use. Tapi itu sulit untuk dilakukan karena katakanlah untuk land use aja ya, untuk land use perubahan lahan menjadi perumahan gitu kan, kita tahu itu dari slide ini gitu kan, bahwa pangan
populasi gitu. Akibatnya selain populasi ini yang meningkat ini membutuhkan makanan, dia juga membutuhkan tempat tinggal gitu. Maka land use ini solusinya adalah untuk di stop aja land use-nya gitu kan. Perubahan land use change, maksudnya land use change-nya kita hentikan, tapi kan tidak semudah itu gitu. Kemudian agrikultur juga menjadi salah satu bagian permasalahan dan bagian dari solusi juga untuk climate change. Kenapa demikian? Karena itu tadi agrikultur atau aktivitas pertanian, kita sebutnya seperti itu saja. Aktivitas pertanian ini menyumbang 13,5% dari greenhouse gas emisi secara langsung. Ya. Namun dia juga bisa menjadi suatu solusi. Solusi apa? Ketika kita mempertahankan kelestariannya. Kelestarian kita pertahankan, kita fungsikan, ya. Karena ini pertanian secara luas ya, tidak hanya yang konsumsi gitu ya, pertanian konsumsi, tapi pertanian seperti hutan juga itu kan masuk terdapat pertanian secara umum gitu, secara luas. Nah itu juga kalau kita pertahankan, kita lestarikan, itu menjadi solusi bagi menekan laju perubahan iklim seperti itu. Jadi pedang bermata dua lah agriculture. Sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. There is no international unity about climate change and its effect on human life. Yeah. Many scientists and politicians around the world think the figure about GHG emission, greenhouse gas emisi gas rumah kaca, global warming and threat to future existence are not realistic and have been exaggerated. Kemudian berdasarkan Greenpeace report, bentar. Ntar ya saya batuk dulu, kayaknya gak enak banget, tenggorokan saya gatal, saya minum dulu. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi dari slide ini kita bisa melihat bahwa banyak ilmuwan dan politisi di seluruh dunia ini berpikir bahwa angka-angka tentang emisi gas rumah kaca gitu kan, pemanasan global dan ancaman terhadap keberadaan masa depan ini, ancaman untuk masa depan ini gak realistis lah katanya gitu ya. Terasa dilebih-lebihkan gitu kan. Namun kan tidak seperti itu pada kenyataannya gitu ya. Bahwa tapi ada aja segelintir ilmuwan yang berpikiran seperti itu, yang berkata bahwa ini apakah benar gitu angka-angka ini perubahan iklim atau ini hanya natural aja gitu, natural memang seharusnya seperti ini, atau nanti akan kembali lagi seperti ya kala atau gimana. Kadang masih ada yang berpikir seperti itu, masih masih bias, masih ada orang yang menganggap bias antara perubahan iklim dengan variabilitas iklim gitu. Oke, nah dari sini kita harus bisa membedakan dengan jelas gitu ya antara para ilmuwan yang telah menantang teori pemanasan global dengan itikat baik dan upaya kampanye untuk merusak kredibilitas pendirian ilmiah.
kan. Kampanye yang menyangkal ini setelah secara konsisten berusaha untuk menyajikan publikasi dan klaimnya dalam gaya sen asli, taktik yang meniru, gitu ya. Upaya penolakan iklim ini bertujuan untuk menunda adanya tindakan dari masyarakat untuk lebih aware terhadap yang namanya perubahan iklim. Nah, tujuannya orang-orang ini adalah untuk menciptakan ketidakpastian gitu, dan keraguan, terutama di media dan pikiran pembaca gitu ya, pembaca atau yang menyaksikan berita-berita tersebut, dan juga para pikiran pembuat kebijakan yang berasal bukan dari non ahli atau yang tidak bergelut di bidang klimat. Ini akan terasa bingung gitu ya, akhirnya menjadi bias, menjadi ambigu di pikiran mereka. Nah, hati-hati, kita harus bisa membedakan mana ilmuwan-ilmuwan yang memang pure asli penelitian gitu, atau memang yang ilmuwan ini memang ada niat lain gitu. Niat lainnya itu adalah untuk emang ingin menentang aja gitu, nggak setuju aja dengan yang adanya dengan perubahan iklim gitu. Akhirnya dibuatlah penelitian-penelitian untuk membantah itu ya. Nantinya akan ada campaign-campaign yang bertentangan dengan campaign peduli lingkungan atau campaign yang peduli akan terjadinya perubahan iklim yang selama ini ada gitu. Aku nggak ganti slide-nya. Aduh, pemacet. Nah, ini di Malawi ya, daerah Malawi. Perubahan iklim ini ternyata sudah berdampak nyata gitu ya. Dan ini berdampak pada kehidupan lebih dari 90% dari populasi yang ada di sana, yang memang 90% populasinya itu di sana bergantung pada pertanian, kehutanan, dan juga perikanan untuk mata pencaharian mereka. Nah, daerah Malawi ini sangat rentan terhadap perubahan iklim dan variabilitas iklim ya, karena di tempat ini, khususnya di Malawi ini, memiliki pertanian tada hujan yang menggerakkan ekonomi mereka. Nah, dan irigasinya itu dilakukan di kurang dari 10% lahan. Nah, bayangkan saja, mereka bergantung pada katakanlah pertanian. Dan lahan yang mereka garap atau lahan pertaniannya itu, silakan dibayangkan, irigasinya ini kurang dari 10%. Berarti dalam kata lain apa? Pertanian yang mereka lakukan, aktivitas pertanian yang mereka lakukan, kebun mereka itu pengairannya murni dari hujan, ya, bukan dari irigasi. Dan itu juga pernah saya sampaikan gitu ya di awal pertemuan perkuliahan ini, bahwa pertanian atau sektor pertanian yang paling awal terdampak dengan adanya perubahan iklim, salah satu dampaknya itu adalah, yang paling pertama terdampak di sektor pertanian itu sendiri adalah pertanian tada hujan gitu ya, yang benar-benar memanfaatkan hanya curah hujan aja gitu. Nah, seperti yang saya ceritakan waktu penelitian saya di Indramayu di Lelea ya, yang akhirnya mereka mengebor air tanah untuk mengairi sawah mereka gitu. Karena mereka memang dari tada hujan itu gitu ya, irigasi mereka terbatas gitu. Pada saat musim kering irigasi mereka terbatas. Makanya sekarang sih sudah ada waduk jati gede kan, waduk jati gede sudah dibangun, akhirnya sekarang udah pakai irigasi, irigasinya sudah bagus sekarang di daerah itu. Nah, namun di Malawi ini katanya irigasinya itu hanya 10% aja gitu, 10% dari penggunaannya itu hanya 10% saja, selebihnya itu menggunakan tada hujan gitu, yang benar-benar bergantung pada hujan itu sendiri. Makanya ketika terjadi perubahan iklim mereka paling terdampak gitu ya. Nah,
Perubahan iklim yang diamati pada kasus di Malawi ini meliputi adanya pergeseran musim dan kejadian-kejadian ekstrim lainnya, banjir, badai, panjang musim kemarau yang berlebih gitu ya, dan pengurangan panjang musim tanam ini sudah mulai terasa gitu. Nah, namun demikian dari dampak-dampak tersebut ya, ini tentunya meningkatkan bahaya yang dihadapi tidak hanya oleh petani, rimbawan dan nelayan, tapi juga masyarakat umum. Ya, kenapa kita bisa katakan ini berdampak pada masyarakat umum? Karena gini, ketika yang terdampaknya itu petani, misalkan hasil panennya jelek, atau yang terdampaknya itu adalah nelayan, tangkapannya jelek, masyarakat umum juga akan terdampak. Kenapa? Karena tidak tersedia gitu apa yang mau mereka makan itu tidak bisa disediakan oleh para petani dan para nelayan gitu. Nah, pada musim ini 2015-2016 negara menghadapi banjir intensif diikuti oleh kekeringan yang akhirnya mempengaruhi lebih dari 1,1 juta orang. Nah, sebanyak 336.000 ini mengungsi dan ada yang meninggal sekitar 104 orang. Nah, hal ini menyebabkan deklarasi bencana untuk 15 wilayah gitu ya di sana, karena hingga 2,8 juta orang ini rawan pangan, ya, mengalami status rawan pangan. Rawan pangan itu dalam artian untuk mendapatkan asupan atau mendapatkan apa yang harus mereka makan tuh rawan tuh, sulit gitu, dipastikan sulit. Kenapa ya? Karena tadi pertaniannya terganggu atau aktivitas nelayannya juga terganggu, sehingga secara pangan orang-orang biasa pun menjadi rawan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah respon internasional terhadap perubahan iklim. Nah, di sini di poin yang pertama, the international political merespon perubahan iklim dimulai dari Rio Earth Summit pada tahun 1992, di mana Rio Convention ini termasuk di dalamnya adalah adopsi dari UN Framework on Climate Change yang kemarin itu ya, UNFCCC. Nah, konvensi yang di Rio konvensi yang di Rio ini nantinya ini berkaitan juga dengan konvensi-konvensi yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, seperti Kyoto Protocol dan lain sebagainya. Nah, konvensi di sini ini menetapkan kerangka kerja ya atau framework gitu untuk tindakan yang bertujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, sehingga diharapkan dapat menghindari gangguan antropogenik dengan sistem iklim. Dan UNFCCC yang mulai berlaku pada 21 Maret 1994 ini sekarang memiliki keanggotaan hampir universal dari 195 partai ya gitu ya. Nah, tujuan utama konferensi para pihak atau COP adalah untuk meninjau implementasi konvensi. Nah, COP pertama berlangsung di Berlin pada tahun 1995. Jadi ini ya sebelum adanya COP pertama gitu ya. Ini terlebih dahulu diinisiasi di Rio Earth Summit tahun 1992. Ini yang jadi cikal bakal nantinya ada COP 1, COP 2 dan seterusnya sampai COP yang sekarang yang baru dilaksanakan kemarin itu ya. Nah, kemudian tujuan utama dari konferensi itu kan untuk membahas tentang bagaimana
implementasi dari konvensi-konvensi yang ada ya, dan yang mana pertama kali diadakan ini di Berlin 1995. Nah, pada saat itu ya pertemuan-pertemuan penting setelah dari Berlin ini mencakupi COP3 ketika protokol Kyoto diadopsi, COP11 ketika rencana aksi Montreal diproduksi, COP15 di Copenhagen kesepakatan untuk menggantikan protokol Kyoto yang tidak terbukti, COP17 di Durban tempat dana iklim hijau terbentuk. Nah, ini jadi setiap pertemuan itu paling tidak gitu ya akan menghasilkan sesuatu. Ya nanti kalau misalkan kita buat sesuatu gitu ya di COP1, kemudian nanti kita kaji di COP2. Kalau oke, udah kita lanjutkan ke COP3. Nah, COP3 ternyata dibutuhkan sesuatu yang namanya protokol Kyoto. Ya udah, akhirnya disusunlah protokol Kyoto. COP3 diberlakukan, ya diadopsi. COP3. Kemudian berlanjut lagi, dibahas lagi selanjutnya COP4, 5, 6 dan seterusnya. Apakah ini masih relevan atau tidak gitu. Kalau relevan kita lanjutkan, kalau tidak ya kita buat sesuatu yang baru. Nah, kira-kira seperti itulah kegiatan-kegiatan COP itu. Nah, kemudian pada COP ke-21 di 2015 ini Paris Climate Conference. Di 2015 di COP21 tepatnya, untuk pertama kalinya dari selama 20 UN negotiation ini dilakukan gitu ya, banyak 195 negara akhirnya mencapai legally binding gitu ya, dan universal agreement terkait dengan klima, yang mana memiliki target atau tujuan itu untuk menekan global warming atau penambahan suhu ya, atau peningkatan suhunya itu di bawah 2 derajat Celcius. Ini 195 negara bersepakat, yuk kita sama-sama untuk menekan kenaikan suhu udara gitu, kenaikan suhu secara global atau global warming ini di bawah angka 2 derajat Celcius. Kemudian Paris ya, atau Perancis ini memainkan peran internasional yang cukup terkemuka dalam peranannya sebagai tuan rumah dari konferensi ini, COP21. Nah, karena COP21 ini dinilai sebagai salah satu konferensi internasional yang terbesar yang pernah diadakan di negara itu. Konferensi ini menarik hampir 50.000 peserta, termasuk 25.000 delegasi resmi dari pemerintah, organisasi antar pemerintah, badan-badan PBB, dan masyarakat sipil. Nah, ini juga merupakan jumlah kepala negara dan pemerintahan terbesar yang pernah dijamu dalam sejarah Perancis. Jadi kegiatan COP21 di Perancis ini menjadi menjadi sejarah tersendiri bagi pemerintahan Perancis, karena pada saat itu pemerintahan tamu kepala negara atau pemerintahan terbesar yang pernah dijamu oleh pemerintah Inggris selama lebih dari selama pemerintahan Perancis gitu ya. Dan ini terdiri dari lebih 150 kepala negara dan pemerintahan dari seluruh dunia. Masuk di dalamnya ada Barack Obama dari Amerika Serikat, Xi Jinping dari Cina, Narendra Modi dari India, dan Vladimir Putin dari Rusia. 17 menteri yang bertanggung jawab inisiasi iklim yang menghadiri event tingkat tinggi pada awal kedua COP. Seperti itu.
Lantas bagaimana kita melihat dari sisi pertanian itu sendiri gitu ya, di COP21, di COP21 yang di Paris itu. Nah, ada konstituen petani dan pemangku kepentingan lainnya yang ingin memastikan bahwa pertanian adalah bagian dari teks yang disepakati. Nah, di sini ada ini ya, apa namanya? Belum. Jadi para penggiat aktivitas pertanian juga ingin memastikan bahwa pertanian juga dibahas gitu di COP21 itu gitu ya. Jangan hanya perubahan iklimnya juga, tapi karena harus disadari oleh para pemangku kebijakan ini atau para negara ini bahwa salah satu yang terdampak gitu dari perubahan iklim adalah pertanian. Maka aktivis pertanian gitu dia juga ingin ikut andil gitu ya di COP21 ini untuk memastikan apakah agrikultur dalam tanda petik ini menjadi bagian dari perjanjian yang akan dilakukan atau disusun pada saat COP21 itu. Nah, pada saat itu include di dalamnya, di dalam kegiatan COP21 ini adalah WFO, SACAU, PAVO, PAN, LSM, CSO, dan pemangku kepentingan lainnya yang tergabung di Climate Smart Agriculture Alliance. Nah, ini kalau tidak salah saya ada deh bukunya deh tentang Climate Smart Agriculture. Ini bagus juga gitu ya. Nah, ini Aliansi Climate Smart Agriculture, CSA, ya, yang dia ini perkumpulan atau aliansi dari beberapa organisasi yang tujuannya untuk mendukung, mempromosikan, dan mendorong kampanye terkait dengan bagaimana perubahan iklim ini bisa berdampak pada pertanian. Nah, mereka berpendapat bahwa risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim ini mengancam kemampuan petani untuk memberi makan populasi global yang terus bertambah. Nah, itu yang tadi disampaikan di beberapa slide ke belakang ya. Jadi populasi globalnya bertambah ya, kebutuhan untuk makanannya juga meningkat. Tapi di sisi lain gitu ya, kemampuan produksi petani ini terancam oleh adanya perubahan iklim. Itu yang mereka perjuangkan untuk ada bagian tentang membahas pertanian di COP21 itu. Nah, kemudian mereka juga berpendapat bahwa pencapaian ketahanan pangan ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim ini juga mengancam perkembangan ekonomi daerah pedesaan. Dalam banyak kasus, mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap pemanasan global adalah mereka yang paling menderita akibat efek bahayanya. Dalam banyak kasus ya. Jadi kalau misalkan secara logik aja, ya, kalau kita kan tadi sudah disebutkan ya bahwa pertanian ini pedang bermata dua gitu ya. Dia bisa sebagai problem, namun bisa juga sebagai solusi. Nah, negara-negara gitu yang paling sedikit kontribusinya, artinya yang memang tidak menjadi komoditas utama ya, pertanian itu tidak menjadi komoditas utama atau lingkungan hidup itu bukan jadi komoditas utama di negara mereka ya. Mereka lebih cenderung ke pembangunan gitu ya, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, justru mereka inilah ya, negara-negara inilah yang sedikit berkontribusi terhadap pemanasan global, namun mereka lah justru yang akan paling menderita akibat efek berbahayanya. Kenapa? Karena negara-negara seperti kita gitu ya, agraris gitu ya, yang notabene banyak pertanian di situ yang menyuplai makanan dan sebagainya, ini akan terdampak. Kalau sudah terdampak, kemampuan negara-negara yang memproduksi bahan makanan ini menurun, sehingga tidak bisa lagi menyuplai ke negara-negara yang notabene mereka tidak punya pertanian, tidak punya peternakan dan sebagainya. Jadi justru mereka yang akan paling menderita akibat dari efek
bahayanya perubahan iklim ini terhadap pertanian itu sendiri. Gitu. Karena kalau sudah seperti itu kan katakanlah udah sampai titik krisis gitu ya, terjadinya krisis, itu negara-negara yang dulunya menyuplai makanan gitu, mereka akan cenderung untuk menyimpan makanan itu untuk mereka sendiri gitu. Negara-negara yang penghasil atau yang negara-negara produsen makanan paling riskan gitu, yang paling beresiko untuk terjadinya krisis itu justru adalah mereka yang sedikit kontribusi gitu ya, tidak menanam gitu ya, mereka hanya mengandalkan impor gitu kan, mereka hanya fokus pada infrastruktur dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini adalah outcome dari COP 21 ya. Ini adalah outcome-nya. Kira-kira seperti ini. Ada beberapa poin sih, banyak nih. Oke, tapi sangat disayangkan ya, perjuangan tadi ini yang digaungkan atau diupayakan bersama oleh Carter Aliansi itu ternyata harus berbuah kekecewaan karena tidak berhasil menjadi bagian dari Paris Agreement secara final. Walaupun di perjanjian tersebut ada sedikit-sedikit lah, tapi apa ya, tidak merujuk secara langsung ke pertanian gitu, hanya tersirat gitu, tidak tersurat. Nah, di bagian perjanjian yang tidak mengikat ketahanan dan produksi pangan disebutkan dalam ringkasan ketua COP21 dan istilah ketahanan pangan dan produksi pangan dalam pembukaan perjanjian. Yang mana itu mengakui prioritas mendasar untuk menjaga keamanan pangan dan mengakhiri kelaparan dan kerentanan khusus dari sistem produksi pangan terhadap dampak buruk perubahan iklim. Dan dalam pasal 21B, tujuan perjanjian menyatakan tujuan untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim dan mendorong ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dengan cara yang tidak mengancam produksi pangan. Jadi hanya seperti itu saja. Tidak menjadi agenda besarnya gitu, hanya tersirat disisipkan pada agenda-agenda yang lain. Seperti itu. Nah, ini ada link ya. Link ini adalah teks dari isi dari Paris Agreement yang kita bahas dari awal tadi. Nah, dari Paris Agreement itu ada langkah-langkah yang disepakati ya, yang di dalamnya meliputi satu, untuk mencapai puncak emisi gas rumah kaca sesegera mungkin ya, untuk menekan itu gitu, dan mencapai keseimbangan antara sumber dan penyerap gas rumah kaca pada paruh kedua abad ini. Dan untuk menjaga kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celcius dan mengejar upaya untuk membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius. Nah, ini untuk meninjau kemajuan setiap 5 tahun, maka digelontorkan dana sekitar 100 miliar dolar per tahun dalam pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang, untuk membantu negara kepulauan dan negara berkembang untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Nah, sebenarnya di sini agak disayangkan juga ya, seakan-akan negara berkembang gitu yang ininya ya, yang menjadi penyebab utama
terjadinya perubahan iklim, padahal kan belum tentu seperti itu gitu. Tapi nggak apa-apa lah, dapat uang gitu kan, 100 miliar per tahun gitu kan. Nah, dengan komitmen ini adalah pendanaan ini untuk lebih lanjutnya itu agar si negara-negara berkembang ini tetap komit. Jadi udah dikasih dana nih, udah kasih uang ya, kamu harus komit gitu ya, harus bisa mewujudkan menekan global warming di bawah 2 derajat Celcius gitu. Itu ditekan itu kepada negara-negara berkembang. Sedangkan negara-negara adidaya kayak lepas tangan aja gitu, ya udah kita mau lakukan suka-suka kita gitu. Kadang-kadang gitu ironisnya elit global lah, ironisnya itu seperti itu, dimana yang punya uang yang berkuasa gitu lah, secara tidak langsung kan seperti itu. Padahal kan ini adalah tanggung jawab bersama gitu. Ya oke lah, ini kita di memang di sini tidak disebutkan ya, di sini memang hanya disebutkannya adalah bahwa negara-negara berkembang ini mendapat bantuan dana gitu kan, itu bagus gitu, bagus. Lalu pada praktiknya gitu ironis gitu, ketika kita ditekan untuk itu, sedangkan mereka yang tadi itu yang sudah di luar negara berkembang ya gitu ya, negara maju gitu, itu melakukan aktivitas industri yang memberikan sumbangan gitu untuk terjadinya perubahan iklim. Nah, ini ada implikasi dari Paris Agreement untuk tingkatan smallholders, pemangku kebijakan kecil ya. Nah, menurut siapa nih? Thomson Foundation, reaksi tentang bagaimana perjanjian berpasangan berhubungan dengan petani di sana bervariasi dari yang negatif, penuh harapan, hingga yang optimis. Berikut beberapa contoh. Di sini FAO menyambut baik adanya perjanjian Paris ini atau Paris Agreement, dan mencatat bahwa untuk pertama kalinya fitur keamanan pangan atau food security dalam kesepakatan perubahan iklim global ini dibahas. Ya. Kemudian Kanayo F. Nwanze ini presiden pendanaan, ya, presiden pendanaan untuk pembangunan pertanian IFAD, ya, mengatakan ini adalah suatu batu loncatan yang baik untuk mendekati pembuat keputusan teratas di negara berkembang tentang melindungi petani mereka dari perubahan iklim. Pembiayaan iklim perlu memasukkan pertanian sebagai sektor utama dan mendukung negara-negara untuk mengimplementasikan rencana yang telah mereka susun. Kemudian di sini ada juga Direktur CCA AFS, Ketua Kelompok dari 48 negara terbelakang. Ini mengatakan kesepakatan Paris ini akan memindahkan dunia ke tujuan 1,5 derajat sambil bertujuan untuk tidak meninggalkan siapapun. Kesepakatan ini menawarkan garis hidup yang sulit bagi orang-orang termiskin dan paling rentan di dunia, kata Helen Sok, Kepala Eksekutif Badan Bantuan Oxfam Australia. Sebentar. Oke, selanjutnya ini sih hanya ini aja ya, pendapat-pendapat atau respon-respon terkait dengan persediaan. Edna Molewa gitu kan, merespon, gitu kan, Tim Gore juga merespon, Sven Harmeling juga merespon, dari Robinson, ini bisa dibaca lah nanti. Oke, kita langsung ke ini aja. Nah, balik lagi ke persoalan di Malawi.
karena dia itu tadi dibahas di awal-awal ya bahwa dia terdampak gitu sangat besar dari perubahan iklim terhadap pertanian mereka. Nah, Malawi baru saja menerima persetujuan untuk program hibah sebesar 12 juta US dollar selama 6 tahun dari Green Climate Fund lalu United Nations Development UNDP. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan informasi iklim modern dan sistem peringatan dini di Malawi dan menargetkan sekitar 2 juta penerima manfaat. Nah, pemerintah Malawi akan mendanai bersama besar 2 juta US dollar di Malawi dan akan menambah lagi 2 juta US dollar lagi untuk tujuan menyelamatkan nyawa yang beresiko dari bencana terkait iklim dan meningkatkan ketahanan populasi yang rentan yang bergantung pada mata pencariannya yaitu dalam hal ini adalah pertanian. Yang dimana di dalamnya ini atau aktivis pertaniannya ini kebanyakan didominasi oleh perempuan kalau di Malawi seperti itu. Nah, jadi apa yang dapat kita ambil gitu ya dari sini adalah berawal dari adanya perubahan iklim yang belum pasti itu keabsahannya benar apa enggak nih kan ilmuwan banyak yang berdebat benar nggak sih perubahan iklim sampai akhirnya ada suatu contoh terjadi dampak yang sangat terasa di Malawi yang akhirnya menyebabkan pembahasan gitu ya pembahasan dan memang apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini adalah untuk menangani perubahan iklim kita nggak bisa berdiri sendiri gitu, kita ini harus melibatkan banyak orang, banyak pihak, banyak negara ya. Akhirnya muncullah COP ini ya, muncullah COP dan sebagainya, baru sampai ke COP ke-21 pertanian menjadi sorotan. Pertanian baru disorot di Paris Agreement gitu ya, untuk pertama kalinya pertanian menjadi sorotan yang akhirnya bisa outputnya gitu ya dari COP ke-21 ini adalah adanya bantuan dana untuk Malawi terkait dengan bagaimana mereka beradaptasi dan memitigasi pertanian mereka terhadap adanya perubahan iklim. Dan begitu ya. Satu hal yang bisa kita pelajari di sini adalah ini adalah tanggung jawab bersama. Nggak bisa tanggung jawab perorangan, nggak bisa jadi tanggung jawab suatu badan lembaga tertentu ya. Nggak bisa jadi tanggung jawab hanya negara berkembang saja, nggak bisa, ini harus jadi tanggung jawab bersama, harus jadi tanggung jawab bersama. Nah, kalau dimulainya itu baru bisa dimulai dari perorangan, langkah adaptasi, langkah mitigasi bisa dimulai dari perorangan. Tapi kalau tanggung jawabnya ini adalah tanggung jawab bersama yang semua harus concern di dalamnya, harus memikirkan ini sama-sama gitu. Konklusi atau kesimpulan. Jadi apa kesimpulannya pada yang telah disampaikan pertemuan hari ini? Kesimpulannya adalah terlepas dari pernyataan para peragu dan penentang yang tadi disampaikan di awal ya, perdebatan ada yang ragu tentang ini benar nggak sih gitu kan, perubahan iklim kayaknya nggak benar deh, itu terlalu dibesar-besarkan. Ada juga yang pro gitu kan. Terlepas dari itu semua, perubahan iklim ini adalah nyata, buktinya sudah ada ya Malawi itu ya, dan tidak hanya mempengaruhi produsen makanan dan ini juga mampu mempengaruhi populasi umum di dunia. Nah, kemampuan petani kecil di negara-negara yang terbelakang untuk menghasilkan cukup makanan yang aman dan bergizi tentunya ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dan peristiwa cuaca ekstrim lah di sini yang mengganggu gitu ya, mengganggu aktivitas mereka dalam menghasilkan makanan yang aman dan bergizi. Kesepakatan Paris yang mengambil alih protokol Kyoto ya. Protokol Kyoto oke lah, ini kayaknya tidak, ini kurang apa ya. Setelah dikaji melalui COP selanjutnya setelah protokol Kyoto ini diadaptasi, ternyata kayaknya perlu sesuatu yang baru gitu ya, penyegaran gitu, atau kita bahas ulang. Ini adalah ada Paris Agreement ini yang posisinya mengambil alih dari protokol Kyoto yang sudah ada sebelumnya. Dan ini memberikan harapan loh bagi petani karena di situ mulai dibahas tentang pertanian. Dan ini memberikan harapan tentunya bagi petani untuk apa? Untuk terbantu dalam
bagaimana beradaptasi. Jadi si petani itu bagaimana beradaptasi, bagaimana dia bisa bermitigasi, itu ada secerca harapan ketika adanya pembahasan pertanian di tingkat dunia gitu. Nah, kita semua harus melakukan bagian kita dalam lingkup pengaruh kita seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tindakannya itu bisa mulai dari diri sendiri. Ya. Tapi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bersama. Kita semua harus melakukan bagian kita. Jadi setiap orang punya porsinya masing-masing. Setiap orang punya bagiannya masing-masing dalam kehidupan ini. Lakukan bagian kita dalam dalam lingkup pengaruh kita untuk memastikan bahwa penandatanganan perjanjian Paris dan pemangku kepentingan lainnya ini menyediakan dana yang cukup untuk ekonomi hijau, bahan bakar fosil yang lebih berkelanjutan. Perubahan iklim harus menjadi perhatian semua, bukan hanya petani. Makanya nanti kita akan bahas lagi bagaimana perubahan iklim ini mempengaruhi kesehatan dan bagaimana dunia merespon itu. Bagaimana perubahan iklim ini mempengaruhi transportasi ataupun misalkan nelayan juga ya, maritim. Nah, itu kita akan lihat dan bagaimana dunia memandang itu. Oke. Itu akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu saja. Ini saya slide ambil dari waktu saya pernah dapat slide dari waktu ikut apa gitu ya, saya lupa. Remember atau ingatlah gitu ya, tanpa petani maka tidak ada makanan. Tanpa ada makanan mustahil ada kehidupan gitu. Dari itu jangan meremehkan dan jangan pernah mengesampingkan gitu pertanian gitu ya dalam pembahasan perubahan iklim gitu, karena pertanian ini adalah yang menyuplai makanan kita, yang memberikan kita kehidupan, dan itu terdampak loh oleh perubahan iklim. Jadi ini harus dibahas juga. Dan akhirnya masuklah ke pembahasan di COP21 terkait dengan pertanian dan perubahan iklim. Nah, ini perlu kita apresiasi dan kita harus kawal bersama. Dan sudah ada COP selanjutnya ya, dari yang Paris ini kayaknya udah terlalu lama juga. Kalau yang Paris 2015 sudah 6 tahun yang lalu. Nah, kemarin sudah ada lagi COP yang baru kemarin gitu ya. Itu kita harus pantau gitu, sebagai orang yang bergelut di bidang klimatologi. Kita harus update apa sih COP yang sekarang menghasilkan apa nih gitu. COP atau COP 2 tahun lalu, 3 tahun lalu menghasilkan apa? Atau paling tidak COP yang kemarin itu menghasilkan apa? Nah, oleh karena itu, tugas untuk kalian ini sebagai pengganti. Jadi kan kita ada dua pertemuan kosong. Satu pertemuan video pembelajaran, satu pertemuan itu tugas. Nah, tadinya sebelum masuk ke yang pertanian ini, itu yang mau saya sampaikan adalah tugas dulu. Kalau yang video pembelajaran itu sudah saya siapkan. Nah, yang yang tugas ini, nah tadinya sebelumnya yang agriculture, yaitu tugasnya adalah membuat tulisan, karena kalian kan sudah semester akhir, jadi lebih tugasnya tuh nggak ngitung-ngitung, nggak ngolah data gitu, tapi lebih ke menulis gitu. Silahkan buat tulisan tentang COP ya, tentang COP yang ke-26, COP ke-26 atau yang baru kemarin dilaksanakan di Glasgow. Silahkan buat tulisan tentang COP 26 ya. Mulai dari berapa negara pesertanya, kemudian apa yang dihasilkan di COP 26 itu, apa yang dibahas. Mau ambil dari berita silahkan, mau ambil dari website resminya UNFCCC juga silahkan gitu kan. UNFCCC 3 kali. Oke. Silahkan ya. Dari mana sumbernya terserah kalian. Dibuat tulisan tentang itu ya, tentang itu. Judulnya bebas, terserah kalian mau tulis apa.
Oke. Yang penting adalah formatnya. Formatnya itu kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Spasinya single. Ukuran hurufnya Arial. Jenis hurufnya Arial, ukuran hurufnya adalah 12 untuk isi. Nah, untuk kalau misalkan kalian ingin menambahkan subjudul ataupun judul, itu silahkan disesuaikan saja gitu ukurannya. Yang penting pantas aja. Yang penting itu isinya. Kalau isi itu Arial ukuran 12, udah spasinya single, bukan 1,5 ya. Nah, kemudian kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Untuk ukuran judul, ukuran subjudul, mau dicetak tebal atau tidak, mau dikasih nomor atau tidak, itu bebas, silahkan. Jenis tulisannya adalah tulisan ilmiah populer ya. Jadi silahkan dibaca tulisan ilmiah populer itu apa, sistematikanya seperti apa. Jadi tidak kaku ya kalau yang tulisan ilmiah atau karya ilmiah populer nggak kaku, nggak ada bab, daftar isi kayak gini. Ya silakan dibuat tulisannya gitu ya, nggak usah pakai cover kayak gitu, langsung aja kayak bikin artikel aja gitu. Tapi ilmiah gitu, ilmiah tuh berarti apa? Berarti ada yang disadur di situ atau ada yang dikutip ya, ada yang kutip. Kayak kalau ada yang dikutip, ada yang disadur, berarti harus ada daftar pustaka. Mau itu dari berita, mau itu dari buku, mau itu dari jurnal, mau itu dari media massa atau apapun itu, silahkan. Daftar pustakanya dibebaskan. Baik, oke, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena sudah 2 kali tidak hadir. Namun berarti yang satu udah aman ya dengan penugasan itu. Itu sebagai pengganti yang minggu lalu ya, karena persiapan gladi bersih wisuda. Kalau bersih wisuda ini tidak bisa pertemuan, kita ganti dengan penugasan. Nah, untuk yang video pembelajaran ditunggu saja. Kemungkinan setelah rakatnya besok, minggu depan saya kirimkan sebelum hari Rabu, semoga sempat. Oke, saya rasa itu ya yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penugasan ataupun bagaimana hubungan iklim dengan pertanian, dipersilahkan. Izin bertanya Pak. Silahkan, Firman. Untuk tulisan tentang COP ini tuh dikumpulinnya kapan ya Pak? Oke, untuk tulisan ini silahkan dikumpulkan di, sekarang kan hari apa sih, hari Juni, hari Kamis deh, nggak apa-apa ya, walaupun kita perkuliahannya hari Rabu, tapi saya kasih tambahan waktu lah 1 hari, itu di hari Kamis 23.59, berarti sebelum hari Jumat. Seperti itu ya, dikumpulkannya biasanya saya melalui apa ya kalau di kelas ini? Kalau di kelas lain saya biasanya sudah menyiapkan link pengumpul. Kalau di sini saya biasa gunain link pengumpulan atau email sih? Email Pak. Email kan? Ya Pak, perwakilan kelas Pak. Oke, email saja kalau begitu. Melalui email dari perwakilan kelas. Ini individu ya, bukan kelompok. Silakan dikerjakan dengan bahasa masing-masing. Saya harap bahasanya berbeda, cara membahasnya juga berbeda. Jadi gitu ya, udah tingkat akhir, yang ditekankan penugasannya selalu tentang menulis, bukan mengolah data lagi. Kalau mengolah data kan udah kemarin. Ini untuk memicu kalian nanti pada saat, karena kan udah mulai menyusun, nah, perbanyak gaya bahasa dan sebagainya, gaya penulisan dan sebagainya. Menemukan ciri khas dari gaya penulisan kalian. Salah satunya dilatih dengan menulis. Oke, saya rasa itulah, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Saya harap sudah terkumpul di hari Kamis sebelum 2359. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf lagi sebesar-besarnya karena
saya orangnya nggak enakan kalau misalkan tidak sesuai dengan ini itu, karena biasanya saya bisa hadir gitu, selalu bisa hadir, tapi dengan amanah baru ini jadi makin kacau jadwal saya. Oke lah, saya rasa itu mungkin ya pokoknya intinya saya mohon maaf, saya tidak merasa tidak enak hati dengan kalian karena sudah beberapa kali tiba-tiba merubah jadwal, tiba-tiba meng-cancel dan lain sebagainya. Namun itu di luar kemampuan saya untuk mengatur itu. Kadang rapat atau apapun itu dadakan juga gitu datang informasinya. Oke, sampai berjumpa kembali di minggu depan. Semoga tidak berubah lagi atau tidak ada kejadian nahas lagi gitu kan. Ada aja gangguan di hari Rabu itu, padahal cuma satu gitu kelas kalian doang hari Rabu. Oke, saya rasa itu di hari Rabu lah kita ketemu lagi, tugasnya di hari Kamis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.